Bismillah, pada video kali ini kita akan coba untuk menginstal program GCC, the GNU Compiler Collection, dan kita akan coba untuk menjalankan program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke halaman dari situsnya GCC, ada di gcc.gnu.org. Di situ kita akan dapat tampilan halaman seperti ini. Kemudian kita akan perlu masuk ke halaman download ya. Jadi kita akan download binary-nya GCC-nya seperti itu. Jadi kalau kita masuk di halaman download untuk Windows itu ada dua link download yang disediakan. Pertama adalah kita download dari Cygwin Project. Yang kedua kita menggunakan eh, min GW dan min GW-W64. Ya, di sini saya akan menggunakan yang min GW-W64 project karena ini yang relatif paling update ya dari beberapa alternatif yang disediakan pada situs ini. Jadi kita akan masuk ke situs min GW ini ya. Nah, di situsnya itu nanti kita akan dapat tampilan seperti ini ya. Jadi kita akan coba untuk mendownload binary-nya. Kita masuk ke halaman download. Nah, yang akan kita download itu binary untuk Windows. Sehingga kita akan memilih yang ini ya, MinQW ini ya, Win64 yang build. Ini kita klik saja, nanti kita akan diarahkan ke link instalasinya. Jadi link instalasinya itu ada di halaman GitHub. Ya, jadi di halaman GitHub, ini kalau kita klik, kita akan masuk ke halaman rilisnya untuk MinQW yang build yang binary. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah rilis ini ya, 14.2. Jadi GCC versi 14.2. Ini ada banyak versi. Jadi untuk komputer saya ini menggunakan Windows 11 64 bit. Jadi kita akan fokus pada yang arsitektur x8664 ini ya. Kemudian kita akan memilih yang Win32 ya. Kemudian kita akan memilih yang UCRT ya. Jadi yang ini itu silakan di download ya. Seperti itu. Jadi silakan di download. Nah, sedikit cerita kenapa untuk menjalankan eh, program C kita menggunakan GCC, padahal compilernya ada banyak ya, compiler bahasa untuk pemrograman C itu ada banyak ya, di antaranya ada Clang. Nah, jadi sebenarnya ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhannya adalah menggunakan Clang, ya kita bisa saja menggunakan Clang atau misalkan kebutuhannya menggunakan compiler yang lain, kita juga bisa menggunakan compiler yang lain. Ya, di sini alasan menggunakan GCC adalah lebih karena ukuran binary-nya yang relatif lebih ringan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu ukurannya sekitar 80 megabyte. Kalau kita bandingkan dengan yang eh, Clang LLVM ini, ya untuk PC Windows 64 bit itu ukurannya hampir 1 giga ya, jadi sekitar 900 MB. Nah, ini perbandingan yang cukup jauh. Jadi kali ini kita belum akan mencoba menggunakan Clang dan kita akan coba menggunakan eh, GCC ini ya. Seperti itu. Jadi ini silakan di-download. Nah, kalau sudah di-download itu nanti kita tinggal ekstrak kemudian kita eh, jalankan ya. Jadi di sini di downloadnya, ntar, sini saya sudah download untuk GCC-nya. Nah ini ya. Nah, jadi nanti kita akan dapat folder ini, namanya eh MinQW ya. Nah, ini. Itu nanti kita ekstrak ya. Kita ekstrak kemudian kita taruh ke directory yang ingin kita eh, taruh ya. Misalkan pada saya untuk directory eh, MinQW ini saya taruh di C. Kemudian saya taruh di program files. Nah ini ya, jadi kalau kita cari, nah ini ada di sini, MinQW di sini.
Seperti itu. Jadi proses instalasinya tinggal ekstrak ya hasil downloadnya, kemudian kita taruh di direktori yang ingin kita tentukan. Ya, bisa taruh di C-nya langsung, atau kalau saya ini saya taruh di program files. Kemudian setelah itu kita perlu menambahkan path ya. Jadi silakan buka direktori sampai bin-nya. Nah, ini GCC-nya ada di sini untuk yang executable-nya itu kita gunakan path-nya. Jadi ini itu kita salin ya. Kita salin. Jadi alamat menuju direktori bin-nya itu kemudian kita tambahkan ke environment variable. Nah, ini ya. Nah, jadi kita akan menambahkan path-nya untuk mingguinya ya. Jadi di sini saya tambahkan ke sistem variabel ya. Jadi kita masuk ke path-nya ini, variabel path, kita edit. Nah, kita pastikan sudah ada. Nah, di saya ini sudah ada ya. Jadi direktorinya adalah tempat di mana kita menaruh folder Mingwi Nampatnya ya, sampai di alamat direkturnya sampai yang folder bin ya, seperti itu. Kalau sudah kita tekan OK, kemudian kita tekan OK. Ini ya. Oke lagi. Nah, kalau sudah kita selanjutnya akan memeriksa hasil instalasi dan hasil menambahkan path-nya ya. Jadi kita bisa buka command line. Di sini saya coba buka PowerShell. Kemudian kita cek apakah instalasinya sudah berhasil. Jadi kita cek untuk GCC-nya ya. GCC version. Ini ya. Jadi di sini sudah terinstall dengan baik dan benar ya. Jadi kita dapat GCC versi 14.2 ya. Kemudian sedikit tambahan, barangkali ada yang mungkin mau mencoba untuk mengcompile program C++, kita bisa menggunakan command G++ ya. Ini kita cek untuk versinya. Nah, di sini muncul ya. Jadi kalau kita menginstal GCC itu kita dapat compiler collection ya. Jadi di video ini kita spesifik akan coba membahas dan mengaitkan dengan bahasa pemrograman C, tapi biasanya eh, kadang-kadang ya itu ada kebutuhan untuk mengcompile program yang ditulis dengan bahasa C++. Nah, itu kita bisa menggunakan G++. Seperti itu. Nah, di sini sudah berhasil kita menginstal. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan program yang ditulis dengan menggunakan bahasa C. Ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh kode programnya. Saya taruh di direktori C ini ya. Nah, nah ini saya hapus dulu. Nah, ini ya, ini kita akan coba jalankan program hello.c ya. Jadi ini sudah saya tulis kodenya. Ini saya coba salin dulu path-nya. Jadi saya akan masuk ke direktori kode programnya ya. Ya. Kemudian, nah, kode program yang akan kita coba untuk jalankan adalah program bernama hello.c ya. Jadi kalau kita coba lihat isinya, hello.c ini isinya adalah eh, kode dalam bahasa pemrograman C ya, yang fungsinya hanya menampilkan print ya, print hello world. Nah, ini akan coba kita jalankan. Nah, pada bahasa pemrograman C untuk bisa menjalankan program itu kita perlu melakukan aktivitas compile terlebih dahulu ya. Jadi berbeda dengan bahasa yang interpreted seperti Python misalkan atau JavaScript, itu setelah ditulis bahasanya itu bisa langsung dijalankan. Tapi kalau bahasa seperti C kita perlu melakukan compile dulu sebelum bisa menjalankan. Sehingga di sini kita akan melakukan aktivitas compile. Jadi kita akan gunakan command gcc, kemudian nama filenya hello.c, kemudian kita akan membuatkan output ya. Outputnya misalkan namanya hello.x ya. Jadi menjadi file yang executable atau bisa dijalankan ya. Jadi kalau kita cek lagi, sekarang kita akan punya file hello.x ini ya. Nah, untuk menjalankannya kita tulis dot slash hello.x ini. Nah, ini ya. Jadi akan muncul hello world yang merupakan eh, hasil dari program hello.c ketika dia dijalankan. Baik, jadi seperti itu kurang lebih proses cara menginstal GCC
pada Windows 11 dan bagaimana cara menjalankan GCC untuk membaca dan menjalankan program C ya. Jadi program C-nya itu kita compile, kemudian kita jalankan. Sekian.